Gaya hidup hedon. Pakai busana dan perhiasan seharga rumah, kemana-mana nenteng tas branded, ujung-ujungnya dihujat dan terancam dimiskinkan karena gelimang kemewahan itu diduga hasil korupsi suami. Hal itulah yang terjadi pada Sandra Dewi yang terancam tak punya tempat tinggal lantaran apartemen dan sejumlah rumah mewahnya bakal disita Kejagung. Belakangan netizen pun menghujat Zaskia Gotik lantaran pedangdut bernama asli Surkiani itu dituding masyarakat gemar beli barang-barang branded dari uang hasil pinjaman dan korupsi suaminya Sirajuddin Mahmud. Saat Zaskia Gotik dan Sandra Dewi panen hujatan netizen karena diduga makan uang haram, sederet artis wanita seolah ingin menunjukkan bahwa mereka bisa beli barang-barang branded dari uang halal. Kartika Putri dan April Jasmine yang notabene adalah istri seorang pendakwah seolah tak takut disebut ria kala memamerkan koleksi tas branded mereka. Tetapi benarkah selain berdakwah, Habib Usman, suami Karput dan Ustadz Solmed, suami April Jasmine, punya mesin uang di jagat bisnis? Apa kata Umi Pipik dan Ustazah Nabila tentang adab seorang istri pendakwah yang harus menjaga nama baik di depan publik? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengulas kontroversi dan gaya hidup hedon sederet mami-mami ternama di industri hiburan. Pemirsa, inilah Barista, berita artis ternama. Sejak minggu lalu, netizen dan warga plus 62 pada umumnya tak bisa lagi mengintip Instagram Sandra Dewi maupun kanal YouTube milik artis asal Bangka Belitung itu. Pasalnya, akun Instagram @sandradewi88 sudah hilang dari tataran media sosial. Sedangkan semua konten yang pernah dirilis channel Sandra Dewi Official juga sudah lenyap, tak satu konten pun tersisa. Netizen anyar yang ingin kepo tak bisa lagi melihat kebahagiaan Sandra Dewi dan suaminya Harvey Muiz seperti yang dulu mereka pamerkan di akun medsos. Mungkinkah Sandra Dewi menghapus akun medsosnya karena bisa menjadi bukti digital tentang etalase kemewahan dan gaya hidup hedon yang dilakoninya sejak menjadi istri Harvey Muiz? Yang pasti Harvey sudah ditetapkan sebagai tersangka ke-16 dalam kasus korupsi tata niaga PT Timah yang merugikan negara senilai 271 triliun. Terkait perjanjian pisah harta SD dan HM, adakah kemungkinan harta SD juga kemudian akan disita? Terus juga adakah kemungkinan terlibatan SD juga dalam kasus TPP ini? Dalam perkara ini yang kami sangka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi adalah saudara HM, sehingga kegiatan penelusuran aset yang kami lakukan terhadap aset-aset milik HM, dan tentu saja sepanjang alirannya menyangkut ada indikasi keterlibatan atau ada kaitannya, pasti akan kami lakukan penyitaan. Tidak hanya apabila aset tersebut berada di atau dimiliki oleh siapapun, entah itu istrinya atau siapapun. Kemarin Kejagung kembali menggelar press release update terbaru kasus mega korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang juga membelit selebgram Helena Lim itu. Kemarin malam, betul, tim penyidik telah melakukan kegiatan penyitaan terhadap 3 unit mobil, 2 jenis mobil sport Ferrari dan 1 mobil sport Mercedes. Ketiganya adalah milik tersangka HM. Tapi memang gue setiap hari di rumah itu kayak dapat upeti, tau gak sih? Kayak orang-orang tuh ngasih kita makanan, ngasih kita barang tuh bener-bener yang kalau dari teman-temannya Harvey itu bener-bener yang ikhlas, nggak perlu diposting, banyak gitu.
Ya, sejumlah fakta baru bermunculan termasuk sejumlah mobil mewah Sandra Dewi yang kembali disita pihak Kejagung. Kuat dugaan sejumlah aset Sandra dan Harvey Muiz pun bakal menyusul disita. Seperti apartemen mewah di Pakubuwono, sejumlah rumah mewah di Australia, Bali, dan Bangka Belitung, toko perhiasan, juga private jet senilai 27 juta US dollar atau setara 402,5 miliar rupiah yang sempat disindir Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran dibeli untuk kado ulta anak Sandra Dewi dan Harvey yang saat itu baru berusia 2 tahun. Nah sekarang ini ada juga kan di media sosial anak-anak yang baru umurnya 2 tahun udah dikasih hadiah pesawat, bukan pesawat-pesawatan ya, pesawat beneran sama orang tuanya. Jadi memang di Indonesia kan ada yang crazy rich, ada yang memang dia mendapatkan fasilitas dari perusahaannya itu memang luar biasa besar. Itulah yang sekarang itu dimasukkan dalam perhitungan perpajakan. Itu yang disebut tadi aspek keadilan. Dia beli pesawat buat anak umur 2 tahun. Anak 2 tahun emang bisa menikmati, dia juga nggak ngerti kali kan gitu. Itu yang membuat tanda tanya. Dan itu juga yang salah satu menteri kan, ibu menteri itu yang bilang ada tuh orang yang anaknya 2 tahun dibeliin itu kan udah menjadi suatu tanda tanya. Itu oke lah 2 ulang tahun mungkin kebutuhan ya, tapi akan semakin wow. Dicariin ini apa dia, orang akan mungkin mulai, apalagi zaman sekarang handphone mulai apa ini dia apa, karena muda, pengusaha muda kok udah mentereng banget, udah seperti di film-film, udah seperti di film-film Disney jatuhnya ya, kayak Raja dan Ratu gitu, kayak Raja dan Ratu. Kalau terkait dengan nominal kami belum menghitung, nanti setelah kami sita akan kami serahkan ke Badan Pembelian Aset untuk dilakukan appraisal. Di situ nanti akan kita ketahui berapa nilai. Seperti halnya istri Rafael Alun yang harus gigit jari dan menanggung malu karena 70 tas brandednya disita KPK. Puluhan tas branded Sandra Dewi pun terancam disita Kejagung. Menurut pengamat fashion kenamaan Sony Muhlison, tas Sandra Dewi tentu saja limited edition dan berharga fantastis. Dia sangat adorable terhadap Paris ya, jadi di produk-produk brand Paris dari mulai Chanel, kalau misalnya Indonesia cuma kenalnya, selebritinya cuma kenalnya 5 brand gitu doang ya, tapi dia tampaknya kalau di Paris dia menjajahi semua, sampai Cham ada segala macam gitu ya, yang Parisian itu menjadi pilihan dia gitu. Nah tasnya ini yang sebetulnya agak sedikit, tas yang dijinjing apapun nih mereknya, saya lihat harganya itu less than 200 million US dollar. Jadi itu yang membuat saya jadi amazed karena dia memilihnya memang yang tidak terlalu hingar-bingar, tidak terlalu menonjol, tidak terlalu mencolok, tetapi price-nya saya bisa baca gitu. Jadi kalau misalnya tas jinjingan sehari-hari aja 200.000 US dollar, bagaimana yang lain lagi gitu. Ya, gaya hidup hedon, pakai busana dan perhiasan seharga rumah, kemana-mana nenteng tas branded. Ujung-ujungnya dihujat dan terancam dimiskinkan karena gelimang kemewahan itu diduga hasil korupsi suami. Hal itulah yang terjadi pada Sandra Dewi. Namun belakangan artis yang dikecam netizen gara-gara suka pamer harta dan hasil uang haram suami juga menjalar ke sosok pedangdut Zaskia Gotik. Pasalnya suami Gotik, Sirajudin Mahmud, diduga terseret kasus korupsi pembangunan gereja King Mimile 32 di Mimika, Papua Tengah senilai 125 miliar. Dalam kesaksiannya di pengadilan TPK 18 April lalu, kuasa hukum Arif Yahya tersangka kasus korupsi gereja menuding Sirajudin pernah meminjam uang kepada kliennya senilai 500 juta rupiah pada 2015 silam. Meski saat itu Sirajudin belum menikahi Gotik, namun gaya hidup mewah Gotik pasca menikah ditopang oleh uang suaminya. Terlebih pasca menikah, Gotik tak lagi menjual goyang itik, tapi fokus mengurus suami dan anak-anaknya, hingga netizen yang maha julid pun menduga Gotik ikut makan uang panas suaminya. Sayalah keakhiran kalau seorang Zaskia Gotik tiba-tiba juga dihujat dan segala macam, karena meskipun dia bukan suaminya Ustadz ataupun Habib, tetapi dia sudah mengenakan sesuatu hijab yang dimaksud adalah untuk mengatakan bahwa oh, dia sudah berpindah
dari hal yang lama menjadi hal yang baru, yang artinya sudah berhijrah itu. Nggak ada yang namanya udah mapan tuh, nggak ada cobaan pasti, ya kan, kayak pohonan aja semakin tinggi angin makin banyak, ya kan, apalagi yang namanya di dunia musik, kemewahan dan lain sebagainya, udah pasti salah ya dikejar, bener juga dioyok-oyok, ya kan, udah kagak ya. Pokoknya doa saya selaku orang Kabupaten Bekasi atau memang kita orang Bekasi, sabar Neng Gotik. Kita nggak harus kaget kan gitu, karena sekarang udah perubahan zaman kan udah jauh, karena ya kan kita nggak harus kaget. Ya kita harusnya sebagai keluarga udah bersyukur mereka ada perubahan. Ya memang kebetulan memang benar dia orangnya orang pengusaha juga tuh di kampungnya di sana gitu kan. Ya dulu kan sempat keluarga dari sini juga ke sana semua kok. Nah itu. Lantas apa kata keluarga Gotik ketika pedangdut bernama asli Surkiani itu dituding netizen pura-pura tidak tahu pada sepak terjang suaminya di jagat bisnis? Ya kalau masalah tentang itu saya nggak tahu ya, nggak tahu. Ya, jujur saya nggak tahu. Kadang-kadang kan biarpun saudara kan saya bilang tadi, kan nggak perlu harus banyak tahu kan. Biarpun nama keluarga juga. Biar namanya keluarga juga kan kita kan, ya dia kan di Jakarta, saya kan di kampung, kan nggak tahu gitu kan. Permasalahan mereka kan itu kan permasalahan mereka, saya juga nggak tahu. Alhamdulillah ya memang kita sebagai keluarga Islam, ya apapun bentuknya kita kembali kepada prinsip kita sendiri. Ya biar dunia selamat, akhirat selamat, begitu prinsipnya. Apapun bentuknya saudara kita sambut baik dan kita dukung dalam bentuk apapun, begitu Bu. Keluarga mendoakan semuanya. Bisa jadi Zaskia Gotik maupun Sandra Dewi ketiban apes akibat perbuatan suami mereka hingga mereka dibully di media sosial. Gaya hidup hedon yang mereka pamerkan seolah menjadi bumerang. Karena belum apa-apa, netizen sudah memberikan sanksi sosial kepada mereka lantaran dituding pamer kemewahan dari uang haram suami. Kalau menurut aku sih kayak tuh kurang pantas ya. Secara kan dia public figure. Curiga juga ya, kok bisa sampai segitu banyak gitu loh hartanya. Dan kalau misalnya itu dari jalan yang benar ya, apa nggak sebaiknya disalurin ke sedekah yang lain? Kalau dipamer-pamerin kayak gitu kayaknya kurang pantas ya. Sebenarnya nggak apa-apa aja sih ya, artis public figure bermewah. Karena mau bilang curiga juga ya mungkin curiga juga, tapi kan itu harta mereka ya, kita nggak usah terlalu pusingin juga.